Haleluya. Ya, shalom kekasih Tuhan. Kekasih Tuhan yang di Bontang, serta yang di Jambi, serta kekasih Tuhan dimanapun Anda berada. Bahagia sekali hari ini di akhir bulan Februari, saya menyampaikan live Mana Sorga dari Hotel Baron Beach Pattaya di Thailand. Dan senang sekali kalau Anda bisa melihat keindahan Baron Beach ini adalah satu hotel yang letaknya nggak jauh dari pantai Pattaya, serta pusat keramaian yang ada di daerah Pattaya di negara Thailand. Dan saya berdoa supaya kekasih Tuhan pada akhir zaman ini boleh mengerti bagaimana hidup kita menjadi ikon kerajaan Allah. Suatu keadaan di mana waktu kita menjadi ikon kerajaan Allah, banyak orang yang datang kepada kita melihat kehidupan kerajaan Allah di dalam Kristus yang ada di dalam kehidupan setiap saudara dan saya. Karena kebahagiaan kita adalah waktu kita bisa menjadi saksi-saksi Kristus, memenuhi amanat agung Tuhan Yesus, sehingga hidup Anda betul-betul menjadi bagian kerajaan Allah yang menjadi berkat bagi banyak orang. Menjadi berkat itu artinya hidup kita bisa memperkenalkan Kristus kepada orang lain, sehingga orang itu mengenal Yesus. Yang kedua, kita bisa membawa orang-orang yang datang kepada Yesus lebih sungguh lagi, sehingga dia mengalami keubahan hidup, baik secara karakter maupun secara lahiriah mereka. Waktu mereka berjumpa dengan Yesus melalui kehidupan kita, hidup mereka diubahkan dan diberkati. Itu yang disebut dengan Kingdom Connection. Ikon kerajaan Allah, Anda menjadi Kingdom Connection untuk menyalurkan seluruh kehidupan sorga melalui Kristus Yesus dalam hidup kita kepada orang lain. Jadi hidup kita nggak untuk diri sendiri. Nggak salah Anda sukses, nggak salah Anda punya uang banyak, nggak salah Anda punya karir yang berhasil. Yang salah adalah ketika hati kita berpaut kepadanya. Memang uang bukan segala-galanya, dan saya tahu segalanya perlu uang. Tapi Anda perlu belajar menempatkan Kristus di atas segala-galanya. Maka hidup Anda akan menjadi pribadi yang mengerti bagaimana hidup yang sungguh-sungguh dipersembahkan kepada Tuhan, tidak bersandar kepada dunia dan segala materi yang ada, tapi bersandar kepada kehidupan Kristus di dalam kehidupan setiap saudara dan saya. Haleluya. Nah, saat ini saya sedang berada di daerah yang namanya Pantai Pattaya atau Pattaya Beach di Thailand. Anda lihat dari ujung sana sampai ujung sana, Pantai Pattaya Beach ini menjadi ikon daripada Thailand selain pagodanya. Sebabnya kalau Anda menjadi ikon atau menjadi ikon, maka hidup Anda akan menjadi pusat perhatian orang. Ketika mereka melihat Pantai Pattaya, mereka selalu ingat, oh Thailand. Banyak bule-bule berjemur, banyak bule-bule main speed, dan mereka juga menikmati keindahan Pantai Pattaya ini. Sangat terkenal Pantai Pattaya ini. Itu sebabnya saya ngajak kekasih Tuhan untuk hari ini boleh belajar supaya hidup Anda itu menjadi ikon kerajaan Allah. Kalau mau tahu kerajaan sorga, lihat Anda. Kalau mau tahu rumah tangga seperti kerajaan sorga, lihat rumah tangga Anda. Kalau mencari karyawan yang mencerminkan kerajaan sorga, cari di jemaat GPI Clear Bontang atau jemaat Jambi. Ya, itu. Jadi hidup Anda itu menjadi ikon. Kalau mencari pacaran yang benar daripada kehidupan orang percaya, lihat kehidupan orang Kristen. Itu menjadi ikon kerajaan Allah yang sedang dinanti oleh banyak orang. Ingat Roma 8 ayat 19. Seluruh makhluk sedang menantikan anak-anak Allah yang dinyatakan. Anak Allah adalah huios, anak Allah putra dewasa, bukan yang kekanak-kanaan, tapi yang mature, yang secara kedewasaan punya kerohanian yang menyenangkan hati Tuhan. Sebabnya saya berdoa supaya saudara hari ini boleh belajar mengerti hidup yang sungguh-sungguh menjadi ikon kerajaan Allah. Waktu orang melihat Anda, mereka melihat dan membayangkan kehidupan kerajaan Allah. Itu kan disebut dengan saksi Kristus. Haleluya. Ya, kekasih Tuhan. Sekarang saya ada di atas perahu di daerah Pattaya Floating Market. Kenapa Floating Market? Karena Floating Market itu juga merupakan ikon daripada Thailand ini. Jadi Anda belum ke Thailand kalau tidak melewati Floating Market. Di Floating Market ini kita naik perahu, dipimpin oleh seorang jurumudi yang ahli untuk melihat berbagai macam keindahan, orang-orang jualan, kemudian sampai kepada tujuan yang ditetapkan oleh jurumudinya. Nah, kehidupan anak Tuhan juga harus begitu, kekasih Tuhan. Hidup kita itu bagaikan perahu kehidupan yang dimana kita punya destiny. Waktu kita lahir ke dunia ini, Tuhan telah menetapkan destiny bagi kita. Dan setiap kita harus sampai kepada destiny itu. Destiny apa? Menjadi warga kerajaan Allah yang menjadi berkat bagi banyak orang dan memuliakan nama Allah dalam kehidupannya. Sehingga saudara dan saya tidak hidup sesuai dengan kita mau sendiri. Sama kayak saya, kalau saya yang nyetir di belakang, wah pasti kesasar dan nabrak sana nabrak sini. Beda kalau jurumudinya sudah ahli. Kapal ini nggak pernah benturan, kekasih Tuhan, dengan baik itu perahu yang lain maupun juga rumah-rumah jualan di samping daripada tepi sungai ini. Dan saya rindu supaya saudara dan saya, waktu engkau lahir sampai ke tujuan akhir,
jadikan Yesus Kristus sebagai jurumudi Anda yang membawa Anda kepada keindahan dan nggak bakal nabrak sana, nabrak sini. Masalah boleh datang, perahu depan juga boleh datang, tapi nggak bakal nabrak. Kenapa? Karena Tuhan yang mengendalikan dengan begitu indah dan rapi bahtera atau perahu kehidupan setiap saudara. Saya perlu mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Sang Jurumudi. Mau lewat manakah, mau dibawa ke manakah, pasrahkan hidup Anda. Sama seperti saya, pasrah naik perahu ini kepada jurumudinya. Kalau saya ngotot mau ke sana, mau ke sini, wah pasti biaya tambah mahal dan juga nggak akan sampai kepada tujuan yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan saya dan saudara. Makanya mari kita belajar untuk jadikan Yesus sebagai jurumudi kehidupan setiap saudara. Menurut aku, penak-penak, itu kata Tuhan bagi kita ya. Anda ikut Yesus, pasti hidup Anda akan enak dan menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, saat ini saya sekarang berada di daerah Pratunam di kota Bangkok, Thailand. Sebuah kota yang sangat terkenal dengan beragam-ragam pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Kalau Anda melihat setiap hari di depan hotel Bayok Sky, tempat di mana kalian menginap ini, itu sudah dibanjiri dengan orang-orang yang berdagang, saudara. Dan banyak turis-turis dari mancanegara yang datang ke sini untuk memenuhkan kebutuhan mereka, belanja di sini. Mulai dari baju-baju, kemudian Anda melihat toko-toko ini, Bapak Ibu kasih, ini 24 jam di depan hotel Bayok Sky, pagi, siang, dan malam mereka berjualan kaki lima. Ya, ada juga yang punya toko, segala macam kebutuhan, harganya relatif murah. Dan menarik sekali Bapak Ibu kekasih, inilah gambaran kehidupan setiap kita, bahwa selama kita sebagai manusia masih hidup, tidak pernah lepas dari yang namanya pemenuhan kebutuhan. Tetapi firman Tuhan mengajar pada kita tidak boleh jadi anak Tuhan yang berpusat atau berorientasi melulu kepada kebutuhan. Tetapi kita harus ingat bahwa kita ini adalah anak Allah yang punya Bapa yang sanggup memelihara kebutuhan kita dari segala kebutuhan kita. Kalau kita salah fokus, maka akan menghasilkan yang namanya salah reaksi dalam pemenuhan kebutuhannya. Di sini banyak sekali copet, saudara. Yang keempat kali, kira-kira 4 tahun yang lalu, waktu saya datang ke sini dengan mama saya kecopetan, Bapak Ibu. Semua uang saya dan kartu kredit serta ATM bank hilang. Dan saya bisa menggambarkan di sini, waktu kalau anak Tuhan salah fokus dalam kehidupannya, maka bisa terjadi bahwa hal-hal jahat pun bisa dibuat oleh seorang anak Tuhan untuk memenuhi kebutuhannya. Tidak sedikit kan anak Tuhan bisa mencuri, berbohong, menipu, bahkan korupsi. Dan itulah gambaran bagaimana salah fokus. Itu makanya kalau kita sadar dalam Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak Allah. Yang siap orang yang percaya pada Yesus Kristus Tuhan. Itu makanya hari ini kita sebagai anak harus percaya bahwa Bapa di dalam Yesus Kristus memelihara kehidupan setiap kita. Itu makanya dalam Filipi pasal 4 ayat 19 dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Sebabnya mari hari ini Bapak Ibu kasih, rugi besar kalau hidup kita sebagai anak Allah ya dikuasai dengan kekhawatiran karena nggak bisa memenuhi kebutuhan. Mari kita belajar hari ini untuk mengandalkan diri sepenuhnya kepada cara Allah untuk memelihara kehidupan setiap kita. Dan lihatlah kuasa mujizatnya akan terjadi, bahwa apa yang tak pernah kau pikirkan, apa yang tak pernah timbul dalam hatimu, itu disediakan oleh Allah sebagai hadiah bagi setiap kita, mujizat bagi setiap kita, karena kita mengasihi Tuhan. Jadi untuk hal-hal tertentu kadang-kadang kita nggak perlu bermimpi, saudara kekasih ya. Tapi ketika Tuhan melihat Anda mengasihi Dia, apa yang kita tak pernah impikan, bisa saja Dia diberikan buat kita. Ya nggak salah Anda bermimpi pengen punya sesuatu, tapi paling baik yang sekarang kita miliki adalah bermimpilah jadi anak Tuhan yang selalu pengen menyenangkan hati Bapak Saudara. Haleluya. Itu sebabnya kekasih Tuhan, sebagai anak Allah, saya berdoa supaya hidup kita betul-betul mencerminkan pribadi Bapa kita di surga. Karena kita adalah ikon kerajaan Allah. Setiap kali orang lihat kita, mereka melihat kehidupan Bapa di surga. Tuhan berkati, selamat memenuhi kebutuhan saudara dengan mujizat dan cara Allah. Hidup Anda akan mewarnai sejarah kemuliaan Allah. Tuhan berkati. Haleluya. Salam dari Thailand.